Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita masih belajar tentang vektor. Yang akan kita pelajari hari ini adalah vektor dalam ruang dimensi 3 atau R pangkat 3. Kompetensi dasar yang akan kita capai untuk pengetahuan: menjelaskan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2 atau bidang dan berdimensi 3. Kemudian kompetensi dasar untuk keterampilan: menjelaskan masalah yang berkaitan dengan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2 atau bidang dan berdimensi 3. Indikatornya adalah siswa dapat melakukan besaran atau panjang dalam ruang. Yang kedua, siswa dapat melakukan operasi aljabar vektor dalam ruang. Materi: acuan arah kartesius dalam ruang atau R berpangkat 3. Misalkan titik P mempunyai koordinat 2, 3, 6 dalam sistem koordinat kartesius. Vektor letak titik P adalah vektor O ke P atau disingkat dengan vektor P. Dan vektor OP disajikan secara analitik 2, 3, 6 sesuai dengan koordinatnya 2, 3, 6 atau dalam bentuk matris kolom 2, 3, 6 dapat dinyatakan dengan 2, 3, 6 itu sama dengan 2 dikali 1, 0, 0 ditambah 3 dikali 0, 1, 0 ditambah 6 dikali 0, 0, 1. Oleh karena vektor I itu 1, 0, 0 dan vektor J-nya adalah 0, 1, 0 dan vektor K-nya adalah 0, 0, 1, maka 2 kali 3, 2,3,6 itu sama dengan 2I ditambah 3J ditambah 6K. Atau vektor OP sama dengan 2I ditambah 3J ditambah 6K. Hal yang perlu diingat adalah sebagai berikut. Jadi ini gambarnya. Vektor satuan pada sumbu X dalam ruang dimensi 3 itu adalah 1, 0, 0 searah sumbu X. Ini dia maksud. Kemudian vektor satuan pada sumbu Y atau vektor J itu adalah 0, 1, 0 searah sumbu Y. Kemudian vektor satuan pada sumbu Z itu adalah K, vektor K. 0, 0, 1 searah sumbu Z. Secara umum, jika koordinat titik P A1, A2, A3 atau dibentuk dalam matris kolom, maka vektor P-nya itu sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K. Besaran vektor OP adalah panjang OP. Vektor P sama dengan A1 berpangkat 2 ditambah A2 berpangkat 2 ditambah A3 berpangkat 2.
Vektor PQ sama dengan vektor Q dikurang vektor P. Isinya vektor Q itu adalah B1, jadi B1 dikurang vektor P adalah A, B1 dikurang A1, B2 dikurang A2, B3 dikurang A3. Sehingga besaran atau panjang vektor PQ adalah akar B1 dikurang A1 berpangkat 2 ditambah B2 dikurang A2 berpangkat 2 ditambah B3 dikurang A3 berpangkat 2. Materi yang kedua adalah operasi aljabar vektor dalam ruang. Penjumlahan dua buah vektor dalam dimensi 3 sama seperti penjumlahan vektor dalam dimensi 2. Ini ada gambar 2.26. Misalkan vektor P sama dengan 2i ditambah 3j ditambah 4k, dan vektor Q sama dengan 4i ditambah 2j ditambah 5k. Jika vektor AB dan BC masing-masing mewakili vektor P dan vektor Q, jadi ini vektor P, kemudian ke sini vektor Q-nya, maka vektor AB ditambah BC itu sama dengan vektor AC. Maka vektor AC-nya adalah 2i ditambah 3j ditambah 4k ditambah. Ini kan Q-nya adalah, P-nya adalah 2i ditambah 3j ditambah 4k ditambah 4i ditambah 2j ditambah 5k. Kemudian dioperasikan yang sejenis yang memuat variabel i. Jadi 2 ditambah 4i ditambah 3 ditambah 2j ditambah 4 ditambah 5k sama dengan 6i, 3 tambah 2 berarti 5j, 4 ditambah 5 berarti 9k. Karena vektor AC merupakan wakil dari penjumlahan vektor P ditambah vektor Q, maka vektor P ditambah vektor Q itu sama dengan yang tadi, 6i ditambah 5j ditambah 9k. Secara umum dapat dirumuskan jika vektor A sama dengan A1i ditambah A2j ditambah A3k dan vektor B sama dengan B1i ditambah B2j ditambah B3k, maka vektor A ditambah vektor B sama dengan yang sama-sama dulu memuat variabel i, berarti A1 ditambah B1. Kemudian yang variabel J, A2 ditambah B2. Variabel K, A3 ditambah B3. Pengurangan vektor A dikurang vektor B didefinisikan sebagai operasi penjumlahan. Vektor A ditambah minus vektor B. Perkalian vektor A dengan skalar K atau bilangan real didefinisikan sebagai skalar K dikali vektor A sama dengan
vektor A ditambah vektor A ditambah vektor A, titik-titik tambah vektor A sebanyak K suku. Dalam ruang dimensi 2, telah diketahui bahwa dalam hal pemilihan pasangan, untuk penjumlahan wakil vektor tidak mempengaruhi hasil operasi. Hal ini berlaku juga untuk vektor di ruang dimensi 3. Pada gambar 2.27, vektor AB dan vektor PQ adalah wakil-wakil vektor U, BC dan QR adalah wakil-wakil vektor V. Harus dibuktikan bahwa vektor AC dan PR adalah wakil-wakil dari vektor yang sama. Karena vektor AB dan vektor PQ adalah wakil-wakil vektor yang sama, yakni vektor U, maka AB QP adalah jajar genjang. Akibatnya, AP sama dan sejajar dengan BQ. AP sejajar dengan BQ. Demikian pula BQ sejajar dan sama dengan CR. Sehingga AP, BQ dan CR adalah wakil-wakil vektor yang sama. Jadi, AP RC adalah jajar genjang. Maka AC dan PR mewakili vektor yang sama. Contoh, diberikan vektor-vektor sebagai berikut. Vektor A 1, 2, 4. Vektor B 5, 4, 0. Tentukan vektor A ditambah vektor B. Alternatif penyelesaiannya, vektor A ditambah vektor B sama dengan 1, 2, 4 ditambah 5, 4, 0 itu sama dengan, jadi yang sebaris kita operasikan, 1 tambah 5, 2 ditambah 4, 4 ditambah 0. Kemudian seperti operasi penjumlahan biasa, 1 tambah 5, 6, 2 tambah 4, 6, 4 tambah 0, 4. Kemudian yang kedua, diketahui titik A 3, 4, 7 dan titik B min 2, 5, 1. Tentukan komponen vektor AB. Dipahami bahwa vektor AB itu sama dengan vektor B dikurang vektor A. Vektor B-nya adalah min 2, 5, 1 dikurang 3, 4, 7. Seperti yang di atas tadi, min 2 dikurang 3, 5 dikurang 4, 1 dikurang 7. Min 2 kurang 3 sama dengan min 5, 5 kurang 4 sama dengan 1, 1 kurang 7 sama dengan minus 6. Sekarang latihannya, nomor 1, diberikan vektor-vektor sebagai berikut. Vektor A 1, 2, 4 dan vektor B 5, 4, 0. Tentukan bagian A, vektor A dikurang vektor B. Vektor A dikurang vektor B.
Vektor A dikurang vektor B sama dengan vektor A itu isinya 1, 2, 4, vektor B 5, 4, 0. Kita kurang, oh berarti di sini kurang. Yang pertama 1 kurang 5. Jadi di sini 1 dikurang 5. Yang dibawanya lagi 2 dikurang 4. 2 dikurang 4. Dibawanya lagi 4 dikurang 0. 1 kurang 5, jawabannya adalah minus 4. 2 kurang 4, jawabannya adalah minus 2. 4 dikurang 0, jawabannya adalah 4. Bagian B, 2 kali vektor A. Berarti 2, skalarnya 2, kemudian vektor A-nya 1, 2, 4. Kita kali, berarti di sini adalah 2 dikali 1. Yang di bawah 2 dikali dengan 2. Yang dibawanya lagi adalah 2 dikali dengan 4. Kita kali 2 kali 1, 2. Yang di atas dulu kita kali. Kemudian yang di bawahnya lagi, baris kedua, 2 kali 2 adalah 4. Kemudian baris ketiga adalah 2 dikali 4, jawabannya adalah 8. Jadi 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4, 2 kali 4, 8. Bagian C, min 3 kali vektor B. Jadi min 3 kali vektor B. Apa isinya vektor B? Adalah 5, 4, 0. 5, 4, 0. Sekarang kita kali semua komponen yang ada di sini, yang ada di matris, kita kali dengan minus 3. Jadi, min 3 dikali 5. Kemudian lagi di bawahnya baris berikutnya adalah min 3 dikali dengan 4. Di bawahnya lagi adalah min 3 dikali dengan 0. Kita operasikan. Min 3 kali 5, 15. Min 3, min 15. Min 3 kali 4, min 12. Kemudian berikutnya min 3 kali 0, 0. Kita pindah ke nomor 2. Nomor 2, diperhatikan. Diketahui koordinat A 3, 4, 7. Vektor B, titik B, min 2, 5, min 3. Dan C, 6, min 3, min 5. Tentukan bagian A, jika vektor P itu wakil dari AB, dan vektor Q itu adalah wakil dari BC, dan R itu wakil dari AC, tunjukkan bahwa vektor R ini adalah sama dengan vektor P ditambah vektor Q. Jadi kita mau lihat nanti apakah dioperasikan vektor P tambah vektor Q itu hasilnya adalah vektor R. Kita mulai dari vektor P.
Jadi ini ada vektor P adalah vektor AB. Dipahami vektor AB itu adalah B dikurang A. B-nya isinya adalah min 2, 5, min 3. Kemudian vektor A isinya adalah 3, 4, 7. Kita operasikan. Min 2 dikurang 3. Jawabannya adalah min 5. Lanjut. 5 dikurang 4. Jawabannya adalah 1. Lanjut lagi. Min 3 dikurang 7. Jawabannya adalah minus 10. Lanjut. Vektor Q. Vektor Q itu adalah vektor BC. BC berarti C dikurang B. Vektor C isi-isinya adalah komponen-komponennya adalah di baris pertama 6, di baris kedua min 3, dan di baris ketiga adalah minus 5. Kemudian vektor B, komponen-komponennya adalah minus 2, kemudian baris kedua adalah 5, baris ketiga adalah minus 3. Sekarang kita operasikan. 6 dikurang min 2, berarti ini kalau dijadikan 1 minus kali minus positif. Jadi 6 ditambah 2 adalah 8. Min 3 kurang 5, jawabannya adalah minus 8. Min 5 dikurang min 3, berarti ini dioperasikan adalah tambah. Jadi min 5 ditambah 3, jawabannya adalah minus 2. Berikutnya, vektor R. Vektor R itu tadi adalah vektor AC. Vektor C dikurang vektor A. Vektor C komponen-komponennya adalah 6, kemudian min 3, kemudian minus 5. Vektor A komponen-komponennya adalah 3, kemudian dibawanya lagi 4, dibawanya lagi adalah 7. 6 dikurang 3, jawabannya adalah 3. Lanjut di bawahnya, min 3 dikurang 4, jawabannya adalah minus 7. Lanjut di bawahnya lagi, min 5 dikurang 7, jawabannya adalah minus 12. Sekarang kita tulis komponen-komponennya vektor R. Yang didapat adalah vektor R 3 min 7 minus 12. Saya copy paste di sini. Vektor P isinya adalah min 5, min 5, 1, min 10. Kemudian vektor Q isinya adalah komponen-komponennya adalah 8 min 8 minus 2. Sekarang kita buktikan. Min 5 tambah 8, 3. 1 tambah min 8, min 7. Min 10 tambah min 2, minus 12. Jadi terbukti ya. Jadi vektor R sama dengan vektor P ditambah vektor Q. Jika 3 buah vektor dapat membentuk suatu segitiga, maka jumlah 2 vektor sama dengan vektor yang ketiga. Jadi vektor pertama dan kedua dijumlah, hasilnya adalah vektor yang ketiga.
Begitupun juga dengan bagian B. Jadi kita copy paste saja isinya tadi vektor P. Isinya vektor P adalah min 5, 1, 10, min 10. Kemudian vektor Q isinya komponen-komponennya adalah 8, minus 8, minus 2. Vektor R-nya lagi ini kebalikan karena didefinisikan lagi di nomor 2. Jadi jangan sampai kalian salah lihat. Ini vektor R-nya C dikurang A. Tadi A dikurang C. Jadi kalau C dikurang A hasilnya adalah berlawanan saja dengan vektor R-nya. Vektor R-nya di sini adalah 3, maka jawabannya di sini adalah minus 3. Saya copy paste dulu ini. Tapi karena ini adalah kebalikannya, berarti yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Sekarang kita operasikan, kita jumlah P, komponen-komponennya lagi Q, kemudian vektor R-nya. Sekarang kita operasikan, apakah hasilnya 0? Min 5 ditambah 8, 3. 3 ditambah min 3, jawabannya adalah 0. Berikutnya, 1 ditambah min 8, minus 7. Min 7 tambah 7, hasilnya adalah 0. Min 10 ditambah min 2, minus 12. Min 12 tambah 12, hasilnya adalah 0. Jadi, vektor P ditambah vektor Q ditambah vektor R itu sama dengan vektor 0. Jika 3 buah vektor dapat membentuk suatu segitiga, maka jumlah 2 vektor sama dengan maka jumlah